Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Kisah. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun @zeropoint. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Setelah Kematian Ibu. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like, subscribe, dan tak lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siapa yang tak terkejut, juga hati mana yang takjub begitu melihat bendera kuning berkibar tepat di depan rumah. Siti Marziah binti Suyanto. Tubuhku melemas seketika usai membaca nama lengkap ibu yang tertulis di bendera duka tersebut. Aku tinggal di lingkungan padat penduduk sejak bapak pergi ke negeri seberang mengadu nasib di perantauan. Keluargaku menjadi keluarga yang cenderung tertutup. Ibu sehari-hari sibuk bekerja di pabrik dan tak punya waktu untuk bersosialisasi dengan tetangga seperti dulu. Aku melangkah ragu menuju rumah. Kaki-kakiku gemetar setibanya di teras. Tubuhku langsung didekap oleh Ibu Yani yang menangis terseduh. Aku masih tak mengatakan apapun dan tak ingin percaya pada siapapun. Bagiku ini terlalu mendadak. Aku mendesak melangkah lurus ke dalam rumah untuk memastikan jasad siapa yang sebenarnya sedang terbaring tertutup kain di ruang tengah itu. Darahku berdesir di kepala, jantungku berdegup cepat. Sesuatu yang tak tertahan kini pecah membencah bersama tangis yang tak lagi bisa aku bendung. Di hadapanku terbalut kain tubuh lunglai berwajah pucat dan mata tertutup dari seorang wanita paruh baya yang baru pagi tadi masih kucium punggung tangannya. Tak kusangka pelukan hangat diawali hari bukan sekedar ucapan hati-hati di jalan, melainkan merupakan salam perpisahan untuk terakhir kali dari ibu. Ibu sudah tidak ada, Riz. Kena serangan jantung pas lagi kerja di pabrik, ucap Bu Yani memegang kedua pundakku. Ibu gak punya penyakit jantung, jawabku sambil histeris. Kepergian ibu yang terlalu mendadak dengan alasan yang bagiku tidak bisa diterima oleh akal menyisakan banyak pertanyaan tercecer. Seorang laki-laki paruh baya berjenggot tebal mengenakan pakaian duka serba hitam menghampiriku. Beliau memperkenalkan diri sebagai teman ibu, namun wajahnya asing karena ini pertama kali kami bertemu. Tenang, sabar, ibumu gak kemana-mana, bisiknya sembari memelukku. Namaku Haris. Saat peristiwa ini terjadi usiaku masih 14 tahun. Kala itu aku duduk di bangku kelas 2 SMP. Sejak bapak menjadi TKI aku tinggal bersama ibu, kakak perempuan dan adik laki-lakiku yang masih berusia 3 tahun. Selepas meninggalnya ibu, mbahku untuk sementara tinggal di rumah membantu mengasuh adik. Aku tidak tahu dari mana harus memulai cerita ini, tapi yang pasti kala itu kepergian ibu yang secara tiba-tiba mengejutkan semua pihak. Kami semua masih tidak percaya kalau ibu sudah benar-benar tiada. Bahkan setelah jenazahnya dimakamkan, adik masih saja rewel mencari-cari ibu. Namun, rentetan peristiwa yang terjadi setelah hari pemakaman ibu sempat membuatku percaya bahwa ibu benar-benar masih ada. Malam itu, seluruh saudara-saudaraku masih berkumpul di rumah. Kami merencanakan tahlil bersama untuk mendoakan ibu. Namun,
Pria paruh baya berjanggut yang kutemui siang tadi datang bersama 4 orang lain yang juga mengaku sebagai teman ibu. Pak, Bu, saya minta izin. Amanat dari almarhum, baiknya hari ini kita mendoakan almarhum secara tertutup saja oleh keluarga dan kerabat dekat. Kita lakukan tradisi nyusur tanah dulu. Tahlilnya bisa dimulai besok. Entah amanat apa yang dimaksud, hanya saja kalimat itulah yang aku ingat dilontarkan oleh kakek tua berjanggut yang belakangan diketahui bernama Pak Agus. Setelah berunding, keluargaku akhirnya menyetujui. Acara nyusur tanah sebetulnya hampir sama dengan tahlil pada umumnya. Namun, biasanya dilakukan secara intim atau tertutup tepat di hari orang tersebut meninggal, dan ditambah ritual budaya tertentu yang ikut disematkan. Di keluargaku tidak ada yang pernah melakukan nyusur tanah. Maka dari itu, pimpinan acara diserahkan ke Pak Agus untuk mengimami prosesi nyusur tanah. Di antara rekan-rekan lainnya, Pak Agus nampak sebagai sosok yang paling dituakan. Mereka terlihat memanuti dan segan kepada Pak Agus. Selepas Isya, acara nyusur tanah pun dimulai. Pak Agus membakar buhur sebagai pembuka yang mana aromanya begitu semerbak menambah kesan sakral. Ayat-ayat doa dikumandangkan, tentu ditunjukkan untuk almarhumah ibu. Kami semua hikmat dalam duka. Namun malam itu, aku merasa suasana menjadi mencekam dan ada segetir takut yang mencuat. Aku merasa di rumah ini sangat ramai, bahkan terasa penuh sesak. Pandanganku tertuju pada Kak Intan. Kakakku itu memang salah satu orang yang paling histeris terpukul oleh kepergian ibu. Aku melihat Kak Intan tertunduk dengan pandangan kosong. Di kening dan wajahnya banjir oleh keringat yang menetes menggumpal seperti orang sakit. Aku khawatir, namun tak lama kemudian Kak Intan menangis terseduh, tetapi lidahnya tetap membaca kalimah-kalimah doa. Kepala Kak Intan mulai bergoyang, mengayun ke kiri dan ke kanan, hingga membawa separuh badannya ikut bergerak. Dia nampak hanyut dalam lantunan doa-doa, namun semakin lama gerakannya semakin cepat. Kak Intan menjadi aneh. Tiba-tiba dia menyeringai tajam, kedua bola matanya menilik ke sekitar. Suara lantunan doa Kak Intan semakin keras dan sangat fasih, bahkan tanpa membaca buku panduan kitab. Sebaliknya, Pak Agus menjadi kecil dan semakin lama tak terdengar lagi. Dia justru memperhatikan Kak Intan. Suara dan gerakan tubuh Kak Intan semakin cepat tak terkendali. Pak Agus kemudian dengan sigap menghampiri Kak Intan dan memegang kepalanya. "Intan." Pak Agus mencoba mengajak Kak Intan berbicara. Semua pasang mata teralih ke arah Pak Agus dan Kak Intan. Seketika mereka berhenti mengaji dan suasana menjadi hening. Namun Kak Intan mendongakkan kepalanya balik menatap ke Pak Agus. Dia tersenyum, kemudian melanjutkan membaca kalimah-kalimah doa seorang diri dengan suara berat dan nada mengayun memekik. "Astaghfirullahaladzim. Siapa kamu?" Raut kepanikan terlihat jelas di wajah Pak Agus. "Agus, lanjutkan mengaji." Kak Intan menyentak Pak Agus, kemudian dia menyeringai. "Kami semua mengikuti mengaji," ujar Kak Intan yang sudah dipastikan sedang dirasuki oleh makhluk gaib. "Wahai makhluk gaib, makhluk Allah, siapa kamu?" tegas Pak Agus. "Saya Siti," jawab lugas Kak Intan dengan suara berat dan menyentak. Makhluk yang merasuki Kak Intan mengaku sebagai ibu. Aku tak berkutik, aku ketakutan. Di satu sisi waktu itu aku meyakini bahwa Kak Intan benar-benar dirasuki oleh ibu. Tapi kenapa ibu mengucap kata kami semua? Itu artinya
Juga banyak makhluk lain yang tak kasat mata juga ada di sini. Jujur, aku benar-benar takut. Bahkan bila mengingat kejadian itu lagi, aku masih merinding. Wajah Kak Intan begitu pucat dan nampak mengerikan malam itu. Pak Agus tak berkata barang sepatah pun. Kedua matanya menatap penuh ke Kak Intan. Namun garis wajahnya mengisyaratkan Pak Agus seperti terkejut oleh suatu hal yang mana hanya dirinya yang mengetahui. Berikutnya, sapuan cepat tangan Pak Agus di wajah Kak Intan seketika membuat tubuh Kak Intan terkulai lemas dan roboh ke lantai. Kak Intan tak sadarkan diri. Acara nyusur tanah pun seolah seperti dipercepat dan ditutup dengan singkat oleh Pak Agus. Setelah itu, Pak Agus dan rombongannya seperti tergesa-gesa berpamitan. Kemudian malam itu menjadi awal mulai dari rentetan teror dan kejadian aneh menimpa kami, bahkan juga satu kampung. Hari baru dimulai, malam terasa lebih dingin dari biasanya. Tak ada lagi sapa sangat atau pengingat dari seorang ibu yang mengayomi. Peristiwa Kak Intan di malam nyusur tanah tadi meninggalkan banyak pertanyaan juga ketakutan bagiku. Sudah hari keempat, tapi Kak Intan masih berperilaku aneh seperti bukan dirinya. Aku dan adik dilarang oleh Mbah untuk mendekati Kak Intan. Entah apa alasannya, Mbah hanya bilang, Kak Intan masih belum sehat dan masih terbaring lemas ditemani Mbah di kamarnya. Di dapur aku juga pernah melihat Kak Intan tak sengaja memakan kembang yang seharusnya untuk kuburan ibu. Kak Intan memakan kembang-kembang itu dengan lahap. Namun begitu melihatku, raut wajahnya langsung berubah seperti marah. Kemudian Mbah datang dan buru-buru membawa Kak Intan masuk ke dalam kamar. Sejak Kak Intan sakit, Mbah tidur menemani Kak Intan di kamarnya. Sedangkan aku sekamar dengan adikku. Kami memiliki ranjang susun. Aku tidur di atas, sedangkan adik di ranjang bawah. Seperti malam-malam sebelumnya, malam ini aku juga masih tidak bisa tidur cepat. Meski sudah dilapisi selimut, tetapi mataku masih terjaga, mengawang menatap ke langit-langit rumah yang tampak dekat dari tempat aku berbaring. Sejak kepergian ibu, aku merasa asing di rumah sendiri. Setiap sudut di rumah ini menjadi tampak menyeramkan. Tiap malam aku sering mendengar suara-suara aneh, wanita merintih, suara ibu memanggil-manggil, dan suara kaset jadul yang terputar sendiri memainkan lagu favorit ibu yang biasa didengarkannya. Lagu itu kini terputar lagi. Seseorang seperti sedang menyalakan kaset di kamar ibu. Padahal kamar ibu sudah dibiarkan kosong. Mbah menggembok kamar ibu dengan alasan agar tidak ada barang yang diambil sebelum bapak pulang. Bulu romaku meremang hebat, disusul oleh rasa takut yang menyerang kuat. Aku berbalik telungkup, menutupi kepala dan kedua telingaku dengan bantal. Suara lagu klasik itu terdengar semakin keras. Jelas sekali, suara itu bersumber dari kamar ibu yang terletak di ruangan sebelah kamarku. Aku mendengar suara langkah kaki yang menyeret datang mendekat berjalan di lorong depan kamar. Aku mendengarkan suara langkah itu dengan seksama, berharap itu adalah suara langkah Mbah. Suara langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menunggu beberapa saat, tetapi kenapa tidak ada yang masuk? Aku merasa seperti ada orang yang berdiri di depan pintu kamarku. Mbah, Kak Intan, Mbah. Aku memanggil-manggil, namun tidak ada jawaban apapun. Kreng. Suara engsel pintu terdengar membuka perlahan. Aku mengintip. Pintu memang terbuka setengah, namun tak ada siapapun.
terdengar lagi suara langkah kaki cukup keras, namun suaranya berjarak, terkesan bertempo lambat. Aku balik menutupi wajahku lagi dengan bantal, namun lagu-lagu suaranya berhenti di depan pintu kamarku. Berikutnya, aku menoleh lagi. Betapa terkejutnya aku. Dari balik sela pintu yang terbuka setengah, berdiri sosok pocong berwajah hitam yang menatapku dengan tajam. Sosok pocong itu lebih tinggi dan lebih besar dari ukuran manusia pada umumnya. Hal itu membuat wajahnya serasa garis lurus sejajar denganku yang ada di atas ranjang atas. Tubuhku lemas, aku ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun sulit sekali untuk bersuara. Badanku mematung kaku. Satu-satunya hal yang dapat aku lakukan ialah hanya membalikkan kepala menutupi wajahku dengan bantal. Napasku tersengal-sengal berderu cepat. Aku benar-benar panik ketakutan. Aku juga kepikiran adik yang ada di kasur bawah. Setelah lama terbujur kaku di balik bantal, aku menarik napas panjang, memberanikan diri menoleh lagi ke arah pintu. Napasku terlepas lega begitu melihat sosok pocong itu sudah tidak ada lagi di depan pintu kamar. Aku mendengar suara adik mendengkur. Aku melongokkan kepalaku ke bawah untuk memeriksa adik. Namun, aku malah mendapati penampakan yang membuat kedua mataku terbelalak. Ada sosok ibu yang sedang memeluk adik mengeloninya. Dan wajah ibu menatap ke arahku sembari tersenyum, menyeringai lebar dengan kedua mata yang melotot. Bersama dengan itu, lagu klasik dari kaset favorit ibu terputar lagi. Kali ini suaranya sangat kencang, mengetuk gendang telingaku. "Mbah!" Refleks mataku terpejam, kemudian berteriak sekencang-kencangnya memanggil Mbah. Suara derap langkah berjalan cepat ke arah kamarku, dan aku mendengar suara adik menangis, tetapi aku masih tidak berani membuka mata sampai suara Mbah ku dengar menenangkan. Haris, kenapa?" Mbah menepuk-nepuk kepalaku. Aku membuka mata, lalu turun ke bawah, kemudian menangis memeluk Mbah. Malam itu, aku belum berani menceritakan apapun, tetapi aku meminta Mbah untuk tidur bersama kami di kamar. Kami pun tertidur berdesakan di satu ranjang bertiga bersama adik. Namun, malam itu ialah awal mula dari rentetan teror ibu dan belasan makhluk lainnya yang juga ikut meneror seisi rumahku. Terlebih, sejak kepulangan bapak ke rumah, teror semakin menjadi-jadi hingga kembalinya Pak Agus yang menyatakan ibu ingin membawa kami satu keluarga untuk ikut dengannya ke akhirat. Tidak hanya keluargaku, tetangga-tetangga kampungku, hingga tukang nasi goreng mengaku melihat penampakan ibu dalam rupa yang menyeramkan. Teror ini berlangsung selama 40 hari sejak ibu meninggal. Kami meyakini sosok yang mengganggu kami bukanlah ibu, melainkan jin jahat yang manipulatif. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Semoga ada banyak pelajaran yang kita bisa petik dari cerita kisah nyata ini. Semua kehidupan ialah fana, namun memori akan terkenang abadi, membekas tanpa lekang oleh waktu, dan mereka kerap kali menggunakan emosi dan memori manusia untuk menyerupai dengan tujuan menyesatkan. Oke, teman-teman semua, sekian untuk cerita kali ini, dan semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya selalu memohon untuk selalu mendukung channel ini dengan cara di like, subscribe, dan komen. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Dunia Kisah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.